Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih diberi kesempatan, kesehatan, diberi nafas untuk beraktivitas. Dari proses perjalanan saat ini sih saya hanya meyakini apa yang diajarkan sama Pak Pur. Kalau saya merasa sebagai penyaksi, diri ini sebagai saksi, apa saya sudah benar-benar menyaksikan segala perbuatan Allah, sudah menerima dari semua adalah atas kuasa Allah. Kalau saya sebagai abdi, apa saya sudah benar-benar menjalankan sebagai abdi saya kepada Allah. Nah, kalau saya memang sebagai khalifah, kalau saya sebagai wakil Allah, memang apa kira-kira saya dimanapun saya tempat berada, ataupun memang saya segala aktivitas, atau memang saya sudah di situ mengenal wajah Allah, mengenal perbuatan Allah. Ya, di sini hanya saya mendalami, saya selalu berpikir di bab ini aja. Jadi terkadang diam-diam gitu kalau bermerenung seperti bab itu mesti menangis gitu loh. Menangis. Nah, dari perjalanan sampai hari ini alhamdulillah terkadang apa ya, segala sesuatu belum sampai ngomong sudah Allah itu sudah memberi gitu loh Pak. Kadang nyuruh siapa ya, nyuruh si A untuk beli apa, kok saya lupa untuk mengucap, nggak sampai saya ucap ternyata juga ada yang ngirim gitu loh. Nah, kalau untuk masalah ini ya, armada di Jakarta, memang kalau saya sih nggak punya armada ya hanya beberapa aja, semua rekan-rekanan. Jadi megang di Marunda, Balaraja, Klaten, sama Gudang Gresik. Ini yang saya pegang memangnya. Jadi segala sesuatu kuncinya di kepasrahan. Jadi apa yang diajarkan Pak Pur itu sudah real untuk kita kembali kepada Allah, untuk benar-benar kita hidup tidak sia-sia karena kita akan kembali kepada Allah. Jadi pada dasarnya sadar Allah ini adalah memang dasar supaya kita beramal baik, beramal soleh, berbuatan tidak sia-sia. Di situ yang saya pelajari. Maksudnya dalam praktek sehari-hari ya Pak ya, sebatas pengetahuan saya. Jadi pada intinya kuncinya segala sesuatu itu kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kelas awak dewe, kelas saya, kelas manusia, pasti kalau ada masalah mentok-mentok mesti ngeluh. Lah, tapi kenapa harus aku nunggu ngeluh? Kenapa aku harus menunggu pusing ketika aku harus berpikir sendiri? Jadi saya hanya berusaha ketika ada sesuatu masalah atau sesuatu pekerjaan, saya menyadari. Di sini menyadari karena tugas saya ya mungkin sopir lah. Sopir, ya Allah, karena Engkau yang punya kehendak, Engkau menghendakkan diriku untuk mengemudikan mobil ini. Suatu misal seperti itu. Ketika saya membaca Al-Quran, ya sampaikan. Jadi sebelumnya kehadiran kesadaran saya ini saya mainkan dulu. Ketika saya membaca Al-Quran, ya Allah, yang membaca ini bukan saya, tapi Engkau ya Allah yang membaca. Ya Allah, yang membaca ini Engkau yang punya kehendak. Ya Allah, bukan aku yang mengingatmu, tapi Engkau yang mengingatkan diriku. Jadi memang benar-benar saya berusaha untuk melepaskan jasad ini, diri ini memang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Ya Allah, sholat, bukan aku yang sholat ya Allah, tapi Engkau yang meninggalkan diriku. Bukan aku yang sholat ya Allah, tapi Engkau yang mendengarkan diriku. Jadi segala sesuatu itu saya selalu menghadirkan Allah, selalu kesadaran saya timbulkan dulu.
di situ. Jadi akhirnya dari semua pekerjaan bukan seakan-akan memangnya diri nggak bisa apa-apa gitu. Jadi semua itu atas kehendak Allah, semua atas kuasa Allah. Jadi untuk meleburkan diri ini, jadi saya selalu segala sesuatu saya tumbuhkan suatu kesadaran. Nah, disinilah pentingnya suatu kesadaran. Kita kalau tidak mengenal ini, kita seakan-akan melakukan suatu kegiatan ini sia-sia, tidak akan mencapai suatu amal ibadah. Dulu mungkin saya kalau korbanan suatu misal, tapi memang korban itu sangat dahsyat, luar biasa efeknya. Itu kalau saya rasakan. Tapi waktu dulu saya bilang jangan, ya Allah, karena aku bisa korban ini akhirnya aku rezeki ini. Ternyata dengan kesadaran saya sekarang ternyata itu salah. Berarti sama halnya saya juga menuhankan suatu amalan. Nah, sama halnya kalau kita membaca suatu sholawat 1000 kali, 2000 kali, atau 500 kali, mungkin nanti efeknya apa, rezeki lancar, apalah. Nah, satu misal seperti itu ya Pak. Tapi kalau pada hakikatnya saya alhamdulillah berkati sholawat jadinya saya rezekiku lancar, banyak tender. Tapi kalau saya di sini akhirnya saya juga menuhankan suatu amalan juga. Apa yang saya jalankan? Yang bersolat, ya Allah, Engkau yang bersolat, bukan diri yang bersolawat. Engkau yang, bukan aku yang mengingatmu ya Allah, tapi Engkau yang mengingat diriku untuk mengingat dirimu. Engkau yang berkehendak ya Allah, Engkau yang punya hajat ya Allah atas diriku untuk menggerakkan, Engkau yang menggerakkan diriku. Jadi saya hanya berusaha untuk komitmen. Terkadang saya gini, kalau saya sebagai saksi Allah, saya diciptakan Allah, apakah saya segala perbuatan sesuatu ini wajah iya, apa segala sesuatu saya sudah sadar Allah setiap gerak langkah gerak saya, setiap nafas saya. Nah, kalau saya sebagai abdi, kenapa kalau sudah waktunya sholat sendiri saya gak cepat-cepat menjalankan ibadah sholat? Di mana letak abdiku kepada Allah? Jadi ini pada akhirnya pada akhirnya dorongan ini membaik gitu loh Pak. Untuk saya ke Allahnya ini sedikit demi sedikit Allah ini memberi suatu peluang, memberi suatu tuntunan bagaimana cara bisa komitmen sama Allah. Jadi saya enggak belajar tidak hanya sebatas suatu kata-kata, tapi bagaimana Allah benar-benar aku sebagai penyaksi Allah menciptakan diriku, tapi yang benar-benar saksi yang benar-benar. Bagaimana aku sebagai abdi Allah, tapi sebagai abdi yang benar-benar. Nah, perintahnya Allah apa? Aturan Allah bagaimana? Jadi saya harapkan selalu dalam bimbingan kasih sayang ya Allah untuk bisa menjadi orang selalu taat takwa kepada Allah. Jadi pada intinya dari pengalaman pelajaran saya sampai saat ini Allah tidak akan menguji hambanya suatu kaumnya melebihi suatu kemampuannya. Nah, tapi ketika kalau diri ini tidak takwa kepada Allah atau mungkin tidak melewati jalan Allah, maka kita sendiri juga akan jauh dari pertolongan Allah. Tapi karena ini hanya berlaku, Allah akan menguji hambanya sesuai kemampuannya. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang selalu taat takwa kepada Allah. Tidak berlaku bagi orang-orang yang jauh dari Allah, yang ingkar dari Allah. Maka kalau orang yang ingkar dari Allah tidak akan jauh dari pertolongan Allah. Jadi pada intinya saya hanya belajar untuk selalu dalam bimbingan Allah, bagaimana Allah selalu membimbing saya untuk bisa menjadi orang yang selalu taat takwa kepada Allah. Jadi pelajaran dari Pak Pur saya selami dari menerima, bersyukur, dari sebagai penyaksi Allah, abdi Allah dan wakilnya Allah. Jadi ini
saya hanya merasa sepi di sini. Ya sementara itu Pak Kamil mungkin kalau ada tambahan untuk masukan pada diri saya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.